Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Raihan Santai, yang mana insya Allah kita akan bahas pelajaran matematika pada kesempatan hari ini, yaitu melanjutkan kembali pembahasan tentang limit, ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang limit, apa itu limit, kemudian bagaimana menghitung limit, ya. Yang kemarin kebetulan juga kita memperkenalkan ada istilah bentuk tak tentu, ya, dimana bentuk tak tentu ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita coba usahakan nilainya, ya, dengan menggunakan teknik-teknik seperti uh, faktorisasi, ya, kemudian juga ada teknik kaliskawan, ya, atau mudahnya seringnya disebutnya sebagai rasionalisasi akar, ya. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah mohon maaf, kita akan bahas tentang lanjutannya, yaitu yang dikenal sebagai ketakhinggaan, ya, atau infinity, ya. Jadi dalam limit, ya, kita akan memperkenalkan apa itu yang disebut sebagai tak hingga, ya, dan bagaimana tak hingga itu muncul, ya, secara sederhana saja untuk keperluan pembelajaran kita di SMA, ya. Dan juga nanti ada tambahan sedikit terkait hitungan-hitungan, yaitu bentuk tak tentunya juga. Oke, mungkin kita bisa langsung ke tampilan layar, ya, bahwasanya kita di sini akan membahas, ya, ketakhinggaan. Ketakhinggaan. Apa sih sebenarnya ketakhinggaan itu, ya? Yang sebelumnya kita sudah perkenalkan, ya, dalam pembahasan limit 1/0, ya, itu tidak terdefinisi, ya. Dalam hal ini di konteks matematika kita tidak mendefinisikan apa sih yang dimaksud sebagai 1/0. Nah, lalu muncul belakangan kita waktu mungkin ada beberapa guru kita waktu SMP atau waktu SD bilang apa sih sebenarnya 1/0 itu? 1/0 itu ya karena kita baginya nggak habis-habis berarti sama saja tak hingga atau infinity, ya. Jadi simbol ini, ya, yang sering kita pakai yaitu 8 terbalik, yaitu adalah yang disebut sebagai tak hingga atau infinity, ya. Namun menarik untuk membahas infinity ini, ya, karena dia muncul setelah kita melakukan definisi limit, ya, yang sebelumnya kita kenal sebagai pendekatan, ya. Contoh paling sederhana yang kemarin juga kita berikan, ya, yaitu adalah jika kita punya fungsi fx, ya, sama dengan 1/x kuadrat, ya, dan misalkan saya juga punya fungsi gx, ya, saya buat warna biru supaya terlihat berbeda, 1/x, ya. Nah, ternyata kalau kita buat fungsinya ada dua hal yang sifatnya signifikan, ya. Saya mungkin buatkan grafik kita di sini. Yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Ya, dimana di sini adalah titik origin atau 0, 0,0. Ya. Kita akan punyai, ya, dengan grafik fx-nya kita buat warna merah, ya. Ada momen di mana kita mudah mendefinisikan fungsi tersebut, yaitu katakanlah ketika kita punya angka 1 dan juga min 1, ya. Ketika kita punya X sama dengan 1, ya, ini saya buat seterusnya misalkan. Mohon maaf, kita coba ganti warna hitam saja, ya, supaya lebih netral. Jadi merah akan saya buat untuk fungsi fx, ya. Kita buat untuk fungsi fx atau 1/x kuadrat itu akan membentuk nilai f1 kalau kita masukin nilainya adalah x sama dengan 1. Kenapa kok bisa? Ya karena nggak ada masalah, ya, kita masukin 1. Kemarin bermasalah ketika kita bahas ketika angka x-nya sama dengan 0, ya. Di 1 ternyata fx yaitu adalah 1, ya. 1,1, ya. Kita punya fx seperti itu. Dan semakin besar angkanya, ya, dengan contoh saya punya x-nya adalah makin besar, ya, contohnya ada 1, 10, dan 100, fx itu akan mengecil, ya. Akan terus mengecil. Ini jadi 1, ini 0,1, nah, ini fx, ya, maaf. Ini 0,01 dikuadratkan, ya, maaf.
dikuadratkan lebih kecil lagi, yaitu 1/100 ya, 0,01, yang sedangkan kalau kita X-nya 100, kita punya fx-nya adalah 0,0001, yaitu yang ada 4 angka di belakang koma. Sehingga kita ternyata makin punya angka yang sangat mengecil sekali ya. Jika saya zoom in, maka dia semakin kecil, semakin kecil ya, mendekati, ini kan kalau ini 1, maaf, saya tambahkan misalkan terhadap sumbu Y-nya ini 1, ini 2, dan seterusnya ya. Merah itu akan kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan semakin dia membesar, dia akan mepet dengan garis sumbu X. Dan kalau kita perpanjang terus, dia akan panjang, makin nempel. Ini izinkan saya zoom untuk mempermudah. Oh, ternyata zoomnya udah mentok ya. Jadi kurang lebih akan terus, tapi nggak pernah nempel dengan sumbu X. Jadi seakan-akan kayak mepet ya. Jadi kepanjang dia ke kanan terus, dia akan sangat mepet, mendekati ya nilai 0 ya, makin kecil 0,00000000001 misalkan ya. Itu sangat kecil. Sedangkan sebaliknya kita juga kemarin sudah bahas, semakin dia mengecil ya 0,1, maka hasil fx-nya makin besar, sehingga kurang lebih dengan cara yang mirip dia akan makin besar, yaitu makin ke atas ya, kurang lebih seperti ini ya, membentuk lingkup seperti ini kurang lebih ya. Dia terus ke atas tapi nggak pernah menyentuh sumbu Y ya. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, saya mungkin pakai warna yang lain ya. Misalkan saya pakai warna hijau. Ya, di bagian poin sini nilai fx itu tidak pernah garis ya, lebih tepatnya kurva fx itu tidak pernah menyentuh daripada aksis Y ya. Dia tidak pernah menyentuh. Begitu juga dengan di sini tadi ya, yaitu fx, kurva fx tidak pernah menyentuh ya, sumbu X atau aksis X ya. Ini tadi kita ganti pakai sumbu saja dengan bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Inggris itu adalah aksis ya, sumbu Y. Nah, itu yang kalau kita bahas dari sebelah kanan ya, ketika X-nya sama dengan 1. Ternyata kalau X-nya kuadrat itu juga sama ya, yaitu kurang lebih gambarnya akan sangat mirip gitu ya. Dia akan menyentuh dari sini, kemudian mulai naik. Nah, di 1 ini dia menyentuh 1,1 gitu ya. Kemudian akan menuju ke sangat atas yang besar. Tapi dia tidak pernah menyentuh, sekali lagi, tidak pernah menyentuh sumbu Y-nya. Begitu juga tadi awalnya tidak menyentuh sumbu X ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, kita nggak pernah tahu tuh dia akan ujungnya di mana ya. Ujungnya di langit mana kita nggak tahu ya. Tapi nggak pernah bertemu. Nah, itulah yang sehingga kita nggak bisa definisikan angkanya berapa ya kan. Karena fx sama dengan berapa nih, di angka besar sekali. Kita punya 0,0001, masih ada yang lebih kecil, 0,0-nya ada katakanlah 100. Bisa dinaikkan lagi 0,0-nya ada 1000 ya, dan seterusnya ya. Kita nggak tahu ujungnya di mana. Sehingga kita bisa mendefinisikan suatu angka saja. Kita sebut saja angka yang sangat besar. Tapi kita tidak perlu presisi dengan angkanya berapa. Dan itulah yang kita sebut sebagai tak hingga ya. Jadi ketika kita mendapati suatu bilangan sangat besar, saya tulis bawah, suatu bilangan yang sangat besar, maka maaf, tulisannya miring ya, saya ubah biar nggak miring. Bilangan yang sangat besar tersebut kita definisikan atau kita sebut saja tersebut adalah tak hingga.
tak hingga dengan simbol kita adalah 8 tiduran ya, angka 8 tiduran atau seperti ini ya, kurang lebih. Nah, berarti kalau saya punya misalkan ya, kemarin kita bahas limit pendekatan dari kiri dan sebelah kanan ya. Dalam hal ini misalkan masih saya ngomongin soal yang merah ya. Limit X menuju 0 ya, kita ngomong karena arahnya ke arah 0 ya, mendekati 0. Kalau di gambar kurang lebih seperti ini ya, naiknya ke atas, tapi mereka nggak pernah ketemu nih ya, ke atas terus. Nah, itu adalah 1/x kuadrat ya. Kalau dari sebelah kiri ya, dari kita lihat sebelah kiri tadi sangat besar, maka nilainya adalah tak hingga. Kemudian kalau kita lihat dari sebelah kanan ternyata juga tak hingga, sangat besar nilainya, tapi kita nggak tahu nilainya berapa ya, sehingga kita punya 1/x kuadrat limitnya menuju x menuju 0 dari kanan itu juga tak hingga, sehingga definisi limitnya ketika kita ditanya limit x menuju 0 dari 1/x kuadrat nilainya adalah tak hingga. Nah, ada yang menarik ya, ini ada istilah tersendiri ya, jika kita punya hasil dari limitnya adalah tak hingga ya, saya tulis di sini, hasil limit ya merupakan tak hingga, ini kita sebut dengan sebutan khusus ya, yaitu disebut sebagai asimtot ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Inggris ASYMPTOT kalau nggak salah ya, saya juga agak nggak hafal ya, cuma kurang lebih seperti itu, asimtot. Dia merupakan hasil garis kurva di mana dia tidak pernah bertemu dengan sumbu aksis Y ya, sumbu Y-nya ya. Di situ kita asimtot sebutannya, sebutan untuk tak hingga. Nah, asimtot dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang vertikal, yang tadi kita ke atas. Tapi perhatikan juga dalam gambar ini ya. Kalau teman-teman buka, lihat kembali ya, pada bagian X, sumbu X, itu juga ada seakan-akan datar tapi nggak pernah bertemu ya. Jadi kurang lebih kalau ini garis sumbu Y-nya adalah pulpen saya, nah ini ada garisnya dia ceper banget ya, tapi nggak pernah nyentuh nih, nggak pernah nyentuh lantai, kalau gampangnya gitu. Itu yang kita sebut sebagai asimtot horizontal ya. Nah, di sini kalau saya tambahkan ya, pertama adalah asimtot dibagi menjadi dua ya, dengan arahnya dibagi menjadi dua berdasarkan arah ya, berdasarkan arahnya ya. Yang pertama adalah asimtot vertikal ya. Asimtot vertikal yaitu kalau saya punya limit X menuju suatu bilangan ya, bilangan berapapun itu, kemudian fx, kita ada fungsi fx, hasilnya tak hingga ya, itu adalah asimtot vertikal ya. Sedangkan yang kedua ada namanya kalau arah horizontal ya, asimtot horizontal. Nah, kejadiannya apa ya? Nah, ini akan kita juga kenal karena kita akan mendekati, kalau dalam secara gambar gitu kan arah kanan ya, kita nggak tahu X-nya berhenti di mana ya. Kalau X-nya itu katakanlah berjalan terus seperti misalkan, kan kita nggak tahu ya X-nya tuh ujungnya di mana. Nah, ujungnya itu yang kita nggak tahu, itu kan sama aja angka yang sangat besar, kita nggak tahu dia berhenti di mana. Tapi katakanlah angkanya besar, maka asimtot horizontal merupakan limit ketika kita mendekati nilai yang sangat besar itu. Kita pengen tahu nilai yang mendekati nilai sangat besar itu. Dan ini ada kaitannya besar di mana limit juga mendasari turunan ya, atau mencari spesifikasi yang sangat kita butuhkan, yang sangat mendekati ya. Dalam hal ini kalau saya sebut ya turunan atau derivatif itu sering dipakai dalam hal fisika ya, biasanya yaitu dalam percepatan, kecepatan, dan juga jarak. Nah, konteksnya untuk sedikit konteks singkat saja, kecepatan itu kan diambil ketika kita sudah pelajari selisih ya, kecepatan rata-rata ya, yaitu adalah selisih jarak dengan waktu, selisih waktunya ya. Kita butuh kadang-kadang pengen tahu nih kecepatan secara spesifik, yaitu pada saat kita punya di posisi tertentu ya.
Jadi pada saat kita dari tempat A ke tempat B, ada lampu merah di antara A dan B. Kita pengen tahu berhenti, kan nggak mungkin sama ya, kecepatan persis pada lampu merah dengan jalan biasa. Ya jelas kalau lampu merah berhenti ya. Kalau jalan, nah kadang ada kecepatan 10, jadi 20, terus naik, atau turun, ya ada jeglugan, dan seterusnya. Nah, ketika sudah fix, ya, apa namanya, udah fix, nah kita pengen tahu tuh fixnya gimana, yaitu kita gunakan pendekatan, yaitu kalau selisihnya itu mendekati sangat kecil sekali, ya selisih jaraknya, sehingga kita punya satu titik tertentu. Nah, itu konteks untuk pengaplikasian limit. Dalam konteks lanjutannya adalah turunan derivatif, yang mana nanti kesempatan lain akan kita bahas. Ya, baik. Jadi untuk ketahinggaan, pertama kita punya istilah juga yang baru kita kenal sebagai namanya asimtot. Ada vertikal dan horizontal, ya. Nah, dalam pembahasan ketahinggaan juga, saya ingin bahas sedikit bagaimana sifat-sifat yang berlaku untuk tak hingga. Sifat-sifat yang berlaku untuk tak hingga. Untuk tak hingga. Nah, sederhananya ya, kita yang pertama adalah jika tak hingga ditambah dengan tak hingga, hasilnya juga tak hingga lagi ya. Artinya karena misalkan kita punya tak hingga tambah tak hingga kan jadi 2 tak hingga. Tapi tak hingga itu sendiri kita nggak tahu tuh angkanya berapa. Ya, jadi pasti sangat besar lagi, lebih besar lagi. Nah, di sini muncul juga konsep yang kita kenal bahwasanya tak hingga itu belum persis sama dengan tak hingga yang lain. Jadi beda dengan variabel, ya. Jadi kalau variabel A ditambah A, 2A, atau apel tambah apel jadi 2 apel. Kalau tak hingga tambah tak hingga bukan jadi 2 tak hingga, karena kita nggak tahu nih tak hingga mana yang lebih besar. Sehingga maka kita kemarin kita kemarin sempat bahas bentuk tak tentu ya, tak hingga minus tak hingga. Itu kita nggak tahu definisinya apa, karena kita nggak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Ya, kalau min 1, ya ini sifat kedua, mohon maaf ya, kita lanjutkan. Tak hingga ya, sama dengan minus tak hingga. Ada nggak sih minus tak hingga? Itu ada ya. Vertikal tapi ke atas itu tak hingga. Ada vertikal tapi ke bawah, yaitu minus tak hingga ya. Kemudian perkalian tak hingga kali tak hingga itu hasilnya tak hingga lagi ya. Nah, yang muskilah atau yang bermasalah adalah tak hingga bagi tak hingga. Atau ya kalau dibagi bingung juga nih, tak hingga mana nih? Kan nggak sama, kita nggak bisa habis coret-coret jadi satu ya. Jadi tak hingga bagi tak hingga itu, tak hingga per tak hingga itu adalah ya tidak tahu ya, atau bentuk, kita tulisnya sebagai bentuk tak tentu ya. Tak hingga dan per tak hingga itulah bentuk tak tentu. Tak tentu, kemudian yang kelima kita juga punya tak hingga minus tak hingga juga bentuk tak tentu ya. Nah, terus contohnya misalkan ada suatu bilangan ya, katakanlah kita masuk ke sifat yang ke-6 ya, tak hingga. Misalkan saya punya A itu suatu bilangan yang tidak sama dengan 0 ya. Pangkat tak hingga itu hasilnya akan selalu tak hingga, di mana A-nya bukan 0 dan 1 ya. Jadi kalau A-nya 1 ya, kita udah tahu sifat 1 pangkat berapapun itu hasilnya 1. A pangkat kalau 0 pangkat berapapun hasilnya 0 ya. Jadi supaya tidak berlaku hal yang demikian ya. Sekilas itu gambaran awal kita untuk bagaimana kita membahas limit ya. Untuk selanjutnya nanti akan ada ya bentuk-bentuk tak tentu ini ketika kita bahas limit. Gimana sih kita menghitung caranya? Ya tentu seperti halnya kemarin kita belajar bentuk 0/0. Ada teknik khusus ya, dimana kita akan menghitungnya gitu ya, untuk mendapat nilai yang kita inginkan. Nah, contoh sederhana mungkin ya, kalau katakanlah saya punya asimtot horizontal ya, asimtot contoh, saya tulis ini contoh, diberikan asimtot horizontal ya, horizontal ya dengan nilai jangan langsung nilai aja, terhadap fungsi
katakanlah fx dengan fungsinya adalah kita punya x kuadrat min x plus 1 dibagi 2x kuadrat plus x min 1 ya. Nah, jadi kalau bentuk soal seperti ini, maka ditanyanya adalah limit ya x menuju tak hingga. Tadi sekali lagi kita ingin tahu kalau asimtot horizontal itu berarti yang ceper ya, yang melewati sumbu x ya. Jadi x yang mendekati suatu nilai tak hingga terhadap fx, terhadap fx. Nah, sebenarnya cara ngitungnya gimana ya? Nah, kita bisa anggap dia sebagai variabel untuk saat ini ya. Jadi dianggap saja. Nah, untuk bentuk yang normal standar seperti ini ya, kita punya x kuadrat min 2x plus 1 per 2x kuadrat plus x min 1 ya. Kalau kita kembali lagi ke limit ya, teknik pertama yang kita lakukan adalah substitusi ya. Maka kita akan peroleh nilainya adalah tak hingga kuadrat ya. Oh, ini tadi saya kelewat juga ya. Mungkin saya tambahkan di sini 7. Tak hingga pangkat A ya. Itu juga hasilnya tetap tak hingga. Dengan A-nya enggak 0 ya. Kalau dan juga tak hingga ya. Karena bingung juga tak hingga yang besar sepertinya enggak salah saya ulang, yaitu kalau tak hingga pangkatnya ya. A-nya selain tak hingga, hasilnya tak hingga dan juga bukan 0 ya. Kenapa? Karena kalau pangkat 0 hasilnya pasti 1 meskipun angkanya sangat besar gitu ya. Nah, kembali ke perhitungan limit saya tadi ya, kita punya min 2 kali tak hingga tambah 1 ya. 2 tak hingga kuadrat tambah tak hingga min 1 ya. Karena kita ngebahas tak hingga itu suatu angka yang sangat besar ya, berarti dikurangi angka konstanta pun nggak ada masalah. Berarti kita punya tak hingga min tak hingga per bawahnya adalah ya tambah 1 kan nggak ada, tetap tak hingga. Nah, di sini kan 2 kali tak hingga itu sebenarnya tak hingga juga ya, cuma angkanya yang besar, kita abaikan saja duanya. Nah, di sini juga tak hingga tambah tak hingga, hasilnya ternyata tak hingga juga. Bentuknya makin kacau nih, bentuk tak tentu minus tak hingga per tak hingga dengan tak hingga. Nah, salah satu basic untuk menyelesaikan soal ini, kalau dia pecahan polinomial, yaitu kita caranya dengan membagi pangkat tertinggi dengan ordo tertingginya ya. Nah, kalau saya tulis ulang di bawahnya, limit x menuju tak hingga ya, x squared to x plus 1 over 2x squared plus x minus 1. Nah, ini kita kali ya, dengan pangkat tertingginya berapa ya. Diperhatikan di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Maka kita bagi semua itu dengan 1/x kuadrat ya, yang atasnya, begitu juga dengan bawahnya. Sehingga nanti kita akan muncul ya sifat, ini dia nih yang menarik. Jadi ada limit yang saya lupa lagi nih. Jadi keingetan ya, sifat esensial padahal ya. Yang ke-8 yaitu 1/tak tak hingga itu sama dengan 0. Jadi limit menuju 0 ya. Karena kita tahu dari limit x menuju 0 dengan fx yang sifatnya nilai tak hingga itu sangat besar. Itu kan sama aja mudahnya gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan kita saja sifatnya. Ya, mungkin definisinya saya belum bisa menjelaskan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kurang lebih akan kita pakai di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Hasilnya di sebelah kanannya kita punya limit tetap, karena limitnya kita belum ubah, tetap ada tulis limitnya. Jadi x kuadrat bagi x kuadrat 1 dikurang 2 per tak hingga 2 per x ya, ditambah tambah 1/x kuadrat, 1 bagi x kuadrat. Sementara bawahnya adalah 2 ditambah x ya, bukan x tapi 1/x ya, karena 1/x kuadrat, x dibagi x kuadrat dikurang 1/x kuadrat. Nah, ketika kita masukkan ya, hasilnya adalah 1 dikurang 2 per tak hingga plus 1/tak hingga ya, ini ada kuadrat sepertinya ya, banyak melakukan kesalahan saya dalam hal ini, kurang teliti ya, itu harus kita hindari ya.
Kemudian kita punya 2 plus 1/x ya. Min 1/x kuadrat, atau kalau udah diganti, karena sudah diganti, yang lainnya juga ikut kita ganti ya, menjadi tak hingga min tak hingga kuadrat gitu kan. Nah ternyata karena tak hingga itu adalah 0 ya, maka ini akan berubah jadi 0, ini 0, ini 0, ini 0. Kita punya tinggal tersisa 1/2. Ternyata limit x menuju seperti ini ya, itu akan sama dengan 1/2. Itulah jawaban dalam bentuknya. Namanya saya nggak tahu ya, ada teknik spesialnya, sebutannya apa saya agak lupa. Mudahnya adalah teknik pembagian, teknik membagi dengan ordo terbesar ya. Kalau dalam hal ini misalkan x-nya pangkat yang lebih lain ya, contoh lain, saya kasih contoh lainnya. Contoh berikutnya, misalkan saya punya limit x menuju tak hingga, ini kita masih asimtot horizontal dulu ya. Dengan fx katakanlah x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7 dibagi x pangkat 4 min 2x plus 1 ya. Dengan cara yang sama, maka otomatis kita punya kita langsung kali ya. Kita lihat di sini pangkat tertingginya siapa? Ya ternyata yang di bawah, yaitu yang pangkat 4 ya, ordo tertingginya, ordo tertinggi. Maka kita bagi ini dia dengan sub x pangkat 4, yang bawahnya juga 1/x pangkat 4. Nanti kita peroleh karena nggak muat ya, saya taruh sebelah sini saja. Yang ini nggak jadi. Limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 1/x ya, dikurang 4 bagi x kuadrat tambah 7 bagi x pangkat 4 ya, dibagi x pangkat 4 bagi x pangkat 4 itu 1, dikurang 2x 2x dibagi x pangkat 4 jadi x pangkat 4 3 ya, 3 kemudian tambah 1/x pangkat 4 ya. Dan kita substitusikan, ternyata kita peroleh nilainya adalah 1 tak hingga min 4 per tak hingga kuadrat ditambah 7 per tak hingga pangkat 4 bagi 1 ya, dibagi dikurang 2 per tak hingga pangkat 3 tambah 1 tak hingga pangkat 4 ya. Kita kembalikan lagi definisinya, karena kita tahu 1 tak hingga itu adalah 0, maka kita punya 0 dikurang, ya ini 0 ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Jadi 0 kurang 0 tambah 0 dibagi 1 ya. Bawahnya kurang 0 tambah 0. Alias kalau saya hitung, maka kita punya dapatnya 0/1. Jadi angkanya adalah 0. Ya. Gimana contoh lainnya yang misalkan kalau atasnya lebih besar ya, saya sederhanakan saja, limit x menuju tak hingga, misalkan saya punya fx-nya adalah fx-nya adalah x plus 1. Nah ini yang simple aja ya, kalau dari tadi kan kita x-nya di bawah, nah kalau x-nya di atas gimana ya, nggak masalah, tak hingga tambah 1. Bentuknya kan nggak bermasalah ya, karena tak hingga tambah 1 ya tetap pasti tak hingga, angkanya akan sangat besar. Tambah berapapun angka yang menurut kita angka besar tapi dia konstan gitu ya, udah jelas 1.000.000, 100 miliar dan seterusnya, ditambahin tak hingga tetap hasilnya akan tak hingga ya. Maka dia limit tak hingganya juga hasilnya tak hingga ya. Nah itu yang kalau kita bikin fungsi fx kan ke atasnya tinggi sekali gitu ya. Jadi ini sumbu x, ini sumbu y, dia miring ke atas x plus 1 ya, nggak tahu ujungnya di mana ya. Itu x plus 1 jika mendekati x tak hingga ya. Yaitu terkait pertemuan kita pada kesempatan ini ya, kita belajar sedikit asimtot ya. Yaitu ada asimtot asimtot vertikal, kemudian juga ada asimtot horizontal. Ya, mungkin kesempatan saat ini kita bahas basicnya dulu ya. Salah satunya adalah teknik membagi ordo terbesar ya. Ya, kita lihat tadi pangkat polinomial ya yang paling besar, baik yang sebagai penyebut ataupun sebagai pembilang, numerator ataupun apa istilahnya ya,
denominator ya, saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi intinya gitu. Pembilang dan penyebutnya kita lihat apakah polinomialnya mempunyai pangkat yang paling besar siapa, maka kita bagi seperti itu. Jadi untuk itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan dicek ya, nanti akan ada latihan di bawah, ada linknya akan disertakan. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.